lagi dengan saya Echa. Di sini saya akan membahas bagian yaitu basic configuration. Di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Materi pertama yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, tricks about CLI, IP service, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Di sini saya akan menambahkan perangkat mikrotiknya dengan cara klik kanan, lalu pilih mode. Kita bisa pilih yang mikrotik OS. Di sini kita bisa menghapuskannya ini. Kemudian kita bisa save. Dan di sini kita akan menyalakan mikrotiknya dengan tombol yang ini. Kemudian kita bisa klik kanan lagi. Lalu kita pilih network. Kita akan mengajukan name-nya atau prefix-nya menjadi ESP. Kemudian tipenya yaitu management. Kemudian kita bisa save. Copy dengan ESP. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita bisa klik 2 kali untuk bisa masuk ke terminal. Kemudian kita bisa login dengan admin. Jika sudah, kita bisa cek IP address-nya dengan perintah IP address in. Baik, di sini IP address-nya sudah ada ya, yaitu 192.168.75.143/24. Nah, kemudian kita bisa klik yang ini. Di sini sudah terdapat IP address yang tadi ya teman-teman. Kita langsung connect. Bisa klik sistem, lalu identity. Di sini saya akan menggantikan nama yaitu Echa. Kemudian saya apply, lalu OK. Bisa kalian lihat di sini nama routernya sudah menjadi Echa. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ganti ya teman-teman menjadi Echa. Kemudian kita cek pada CLI-nya. Kemudian kita bisa ketikkan sistem. Kemudian identify. Kemudian set name. Kemudian set name rp-echa, lalu print. Dan di sini kita sudah memiliki router mikrotik yaitu namanya rp-echa. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. IP address juga bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Ini saya juga akan membahas IP address CLI dan GUI dan perintah lain konfigurasi IP address yaitu menambahkan IP address, remove IP address, disable IP address. Dan di sini kita bisa masuk ke inbox, lalu kita bisa klik IP, lalu address. Kita akan menambahkan secara GUI, yaitu kita bisa klik add, lalu kita menambahkan IP yaitu 192.168.1/24, yaitu kita bisa enter 2. Kemudian kita apply, OK. Dan di sini sudah tertambahkan ya teman-teman. Kemudian kita bisa secara CLI, kita bisa klik terminal.
Lalu kita bisa cek IP address, print. Dan di sini sudah ada vektor 2 yang telah kita buat tadi. Kemudian kita bisa cek interface. Nah, pada interface ini kita memiliki 4 header, yang header 1 dan 2 sudah memiliki IP. Kemudian kita akan menambahkan IP address pada header 3. Kita bisa ketikkan IP address. Kemudian kita bisa ketikkan add address. Sama dengan, lalu kita memasukkan IP-nya yaitu 192.168.77.1/24. Kemudian interface sama dengan header 3. Kemudian enter. Lalu print. Nah, di sini header 3 sudah memunculkan IP ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meremove IP-nya, yaitu dengan perintah remove number sama dengan misal yaitu 2. Nah, di sini yang enter 3 sudah hilang ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik IP, lalu addresses. Nah, di sini saya akan mendisablekan dan menenablekan IP address-nya. Nah, di sini enter 2 kan aktif. Nah, enter 2 ini kan aktif. Nah, untuk cara mendisablekannya, kalian bisa klik silang ini. Ini kita bisa ketikkan saja disable. Yaitu nomornya 1. Kemudian kita print. Nah, di sini status Ether 2 yaitu sudah disable ya teman-teman. Kemudian kalian bisa ketikkan option enable number 1. Nah, di sini status Ether 2 yaitu sudah aktif lagi. Akan menggunakan opsi set 1 address sama dengan 192.168.99.1/24. Kemudian kita print. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.99.1/24. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu text about CLI. Nah, di sini nanti saya akan membahas hierarchical structure, tab completeness, comment, double tap untuk melihat ketersediaan komen, tanda tanya untuk menambahkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Informasi selengkapnya bisa dilihat pada Wikimikrotik http://wikimikrotik.com/wiki-manual-console. Kemudian kita bisa ketikkan IP address.
Kemudian kita buka terminalnya. Jika kalian ingin masuk ke menu, pada mikrotik kalian bisa slash, yaitu contohnya sistem. Nah, lalu kita masuk ke menu sistem. Nah, kemudian jika kita akan masuk ke menu identity, kita bisa ketikkan slash identity. Nah, kita bisa masuk ke menu tanpa menggunakan slash, misalkan sistem. Nah, di sini kita sudah masuk ke sistem. Lalu identity. Lalu print. Untuk melihat hostname-nya pada root, yaitu rdechan. Dan jika kalian ingin kembali ke menu awalnya, kalian bisa selesai saja. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu IP service. Nah, IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu server dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada server service tersebut. Kemudian kita bisa klik IP. Lalu kita bisa pilih service, dan di sini kita akan mendisebelkan kecuali yang SSH dan Windows. Nah, kemudian di sini yang SSH kita akan menggantikan portnya, yaitu menjadi 9022. Kemudian kita apply, oke, dan kita juga akan menggantikan yang Winbox-nya menjadi 3000. Nah, kita akan coba buka putih. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu router OS Login Management Users. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja diizinkan masuk ke dalam router, konsole, serial, terminal, telnet, dan lain-lain. Untuk mengatur dan membuat siapa yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Kemudian kita bisa klik user, dan kemudian kita bisa buat user baru dengan klik plus, lalu kita berikan nama Desi. Kita bisa klik yang full, lalu untuk passwordnya terserah kalian saja, lalu konfirmasi password. Kemudian kita bisa apply, oke. Kemudian kita new Winbox. Nah, di sini kita akan login. Nah, kita loginnya menggunakan password ya, teman-teman. Di sini kita sudah bisa login menggunakan password dan mengganti username-nya. Untuk memberikan hak akses terhadap user,
By default terdapat 3 grup mikrotik, yaitu full, write, dan read. Kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, di sini kan saya sudah membuat user baru. Lalu kita akan membuat user baru lagi. Lalu kita bisa klik add. Lalu untuk grupnya itu read. Kemudian kita bisa apply. Oke. Dan kita akan login. Mungkin ya teman-teman.